Dengan kalimat sufi itu penyembah kuburan, sufi itu yang melakukan syirik, sufi itu yang tawaf di kubur, sufi itu yang minta sama ahli kubur. Ya Habibi ya Muhammad. Dari Uhti yang gak disebutin namanya, dari Cianjur nih Ustaz, Cianjur. Pertanyaannya adalah Ustaz, apa itu sufi dan apa itu salaf katanya Ustaz? Sufi dan salaf ini hanya istilah yang dibuat oleh para tokoh kita, para ulama kita, istilah. Karena ini istilah, maka mungkin ada perbedaan. Ini bukan ayat, ini bukan hadis. Ini istilah yang digunakan oleh para ulama kita. Maka jangan heran jika ada perbedaan pendapat. Karena istilah. Istilah itu tergantung yang buat istilah. Sufi, sebagian ulama kita mengatakan sufi adalah orang yang bersih batinnya atau hatinya dari kotoran-kotoran hati. Atau sufi dari sofa, suci bersih. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah mereka yang membersihkan dirinya. Jadi orang sufi adalah orang yang hatinya tidak ada hal yang dibenci oleh Allah. Tidak ada sombong, enggak ada riya, enggak ada ujub, enggak ada hasud, enggak ada iri, enggak ada dengki, enggak ada benci. Hatinya penuh dengan rahmah, penuh dengan kasih sayang, ada takut kepada Allah, ada ikhlas, ada khasyah, ada raja, ada mengharap Allah Subhanahu wa taala, ada husnudzan. Hatinya indah gitulah. La yakunu sufi sufian, dikatakan orang sufi itu tidak jadi sufi yang benar kecuali jika isi hatinya ini ditaruh di satu tempat dan dijajakan ke pasar di banyak orang, dia tidak malu. Kenapa? Isinya semua bagus. Orang sufi adalah derajat ya yang sangat tinggi dari para salihin. Enggak gampang ya. Maka ini kalau kita mengatakan orang ini sufi, itu pujian yang hebat itu. Pujian yang istimewa, karena sufi itu takwa zahir dan batin. Itu orang sufi. Takwa zahirnya dan takwa batinnya. Maka saya agak lucu ya ketika orang sekarang ini ingin menghina orang dengan kalimat sufi, ini sufi. Ini dibuat penghinaan. Ini sufi itu pujian yang hebat. Sufi itu orang yang takwa zahir batin. Itu aulia salihin. Kok dibikin cacian? Ini sufi, jangan dekat-dekat ini sufi. Ini bodoh, nggak paham arti sufi, atau dia telah difitnah tentang makna sufi. Sebagian menggambarkan sufi itu dengan gambar yang jauh dari hakikatnya. Memang dia ingin golongan itu mengecam orang sufi dengan kalimat sufi itu penyembah kuburan, sufi itu yang melakukan syirik, sufi itu yang tawaf di kubur, sufi itu yang minta sama ahli kubur. Sehingga dikesankan sufi itu perbuatan-perbuatan yang mengandung syirik. Ini bodoh, jahlun murakkab, bodoh kuadrat. Sufi itu orang yang takwa zahir batin. Itu sufi. Tentang salaf. Salaf itu mamadha minaz zaman. Orang yang dahulu itu salaf. Seperti yang saya katakan, karena salaf ini juga istilah, maka ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan salaf itu adalah generasi sahabat, tabi'in, tabi'in. 3 generasi. Ketika dikatakan ayo kita ikut salafun salihin, berarti sahabat yang dimaksud itu, tabi'in generasi kedua, tabi'in.
Ada yang mengatakan salaf itu mulai Imam Ghazali ke atas. Walhasil tidak ada masalah perbedaan itu, karena ini sekali lagi hanya istilah. Yang penting yang perlu kita pahami, yang dimaksud salaf adalah pendahulu kita yang soleh. Pendahulu kita yang soleh. Yang dimaksud oleh Allah as-sadiqin. Wa kunu ma'as sadiqin. Ini salaf kita yang baik. Ini salaf kita. Wa kunu ma'as sadiqin. Orang-orang dahulu yang sadik. Baik itu generasi sahabat, generasi tabi'in, atau setelahnya, atau setelahnya, atau setelahnya. Nah, kita mengatakan salaf mulai zaman Habib Abdullah Haddad. Habib Abdullah Haddad 200 lebih tahun yang lalu. Enggak jauh. Walhasil sekali lagi, semua pendahulu kita yang saleh itu adalah salaf. Sehingga kita bisa mengikutinya. Kata Habib Abdullah Haddad mengatakan, ilzam kitabullah watba' sunnatan waqtad hadakallah bil aslafi. Lazimi Al-Quran, ikuti sunnah Nabi. Kalau mau mentauladani, jangan Anda ngambil Al-Quran dan hadis sendiri, takut salah paham, takut salah pengertian, seperti banyak yang dialami sekarang. Maka kalau kamu mau berbuat, maka jadikanlah salaf itu sebagai figur panutanmu. Waqtad hadakallah bil aslafi, karena mereka jauh lebih faham tentang Al-Quran dan hadis dari kita. Mereka jauh lebih wara', mereka jauh lebih hati-hati, mereka jauh lebih bertakwa, mereka jauh lebih dekat dengan Allah dan Rasul daripada kita. Ikut mereka, insya Allah dijamin selamat. Mereka itu bukan satu orang, kelompok. Kalau satu orang, bukan bisa saja dia salah, karena nggak ada yang maksum kecuali Nabi Muhammad SAW. Tapi kelompok salaf, mereka nggak mungkin salah. Ada jaminan dari Nabi SAW, la yajtami'u ummati, tidak akan umatku itu berkumpul sepakat dalam kesesatan, nggak mungkin. Ini dijamin. Maka kesepakatan aulia as-salihin ini bisa dikatakan tidak mungkin salah. Nah, itu. Kalau per orang yang bisa salah. Itu Nabi Abdullah mengatakan waqtat hadakallah bil aslafi. Ini Abdullah Haddad mengatakan salaf setelah beliau ke atas, ya. Awal hasil, sekali lagi, sufi dan salaf adalah istilah yang bisa berbeda pendapat. Inti dari sufi adalah orang yang betul-betul bersih dan bertakwa secara zahir dan batin. Salaf adalah semua generasi sebelum kita yang saleh. Nabi bersabda, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda, atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. Insya Allah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insya Allah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis ta'lim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita